Shalom teman-teman yang ada di rumah semuanya. Gimana nih kabar kalian di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Teman-teman, yuk pada hari ini kita mau kembali datang kepada Tuhan. Kita masih beribadah secara online teman-teman, tapi tetap semangat ya. Yuk kita mau naikkan satu buah pujian, jadikan aku indah. Mari kita mau datang ke hadiratnya Tuhan. Mari kita mau katakan, ku datang ya Bapa. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi teman-teman. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita mau ulang pujian ini dari awal lagi teman-teman. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya Tuhan, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kembali Tuhan kesempatan kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Dan Tuhan, kalau kami masih dalam keadaan yang sehat, kami masih dalam keadaan yang sempurna, itu semua berkat anugerah yang besar Tuhan daripada-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh kembali datang. Mari kiranya layakkan hati pikiran kami Tuhan untuk datang kepadamu, untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah
hati kami ini Tuhan boleh siap dan boleh menerima setiap firman-Mu dan boleh menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Pimpin kami Tuhan yang ada di rumah, jemaat-Mu Tuhan, pimpin juga kami yang ada di sini dalam pelayanan kami Tuhan, biarlah semuanya boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mau mulai kebaktian ini Tuhan hanya di dalam satu nama, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, masih semangat ya teman-teman yang di rumah. Yuk, hari ini kita mau naikkan lagi satu buah pujian yang berjudul Diam Ku Terpaku. Katakan, dalam rembulan dan cahaya mentari. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terbaris indah. Dalam menduga hatiku milik-Mu, indah terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenalmu. Kita mau ulang pujian dari awal-awal, teman-teman. Tetap semangat ya. Dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terbaris indah. Dalam menduga hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenalmu. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terbaris indah. Dalam menduga hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenalmu. Ya, amin ya teman-teman, buat setiap pujian yang kita berikan kepada Tuhan. Yuk, pada saat ini teman-teman, mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi teman-teman.
Kita menyanyikan sebuah pujian walau ku tak dapat melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap Ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari dengan hati teman-teman kita menaikkan pujian Ku ini. tak dapat Yes Tuhan, walau akhir-akhir ini kami seringkali mengeluh Tuhan, walau akhir-akhir ini kami seringkali gak tahu rencana Tuhan apa, tapi ajar kami Tuhan untuk tetap percaya, untuk tetap berpegang teguh kepadamu Tuhan. Kau tuntun langkah Yes, Jesus. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua
memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari sembah Tuhan, Kau selalu ada untuk kami. Ya Allahku, ya Yesusku, Kau ku Terima kasih Bapa, Kau ada untuk kami, Kau selalu setia. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya, kami mau sembahkan. Haleluya walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat Ku tak dapat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang memberitakan firman Tuhan.
Salam adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa pada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan siang ini. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, agar kami mengerti firman-Mu, dan bila firman-Mu yang kami dengar menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, ya, itu membuat orang lain tidak senang, membuat orang lain menjadi marah, ya, membuat orang lain tidak suka. Seperti contoh hal yang sederhana saja, kalau kita mungkin baru pulang sekolah atau dari mana pakai sepatu, kita buka sepatu, lempar, kaos kaki lempar, tasnya dilempar kemana. Ya, seringkali berantakan, membuat orang tua jadi marah, ya, membuat orang tua jadi kesal. Atau mungkin kalau orang tuanya nggak ada pembantu yang bereskan, oke, nggak ada masalah. Tapi kebiasaan yang tidak baik ini mungkin akan berlanjut menjadi dewasa. Setelah dewasa begitu juga, setelah berumah tangga begitu juga. Apa istri tidak marah? Ya, oke, istri tidak marah karena ada pembantu yang membereskan. Apakah anak-anak kita nanti akan melihat dan akan menuruti hal seperti itu? Ya, buang sepatu sembarangan, berantakan. Itu hal yang tidak baik. Bukan hanya itu saja. Banyak hal, perbuatan-perbuatan yang kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik membuat orang lain jadi marah, membuat orang lain menjadi tidak suka, bahkan menjadi terjadinya pertengkaran. Bukan hanya orang lain, perbuatan kebiasaan kita kepada orang lain membuat orang lain tidak suka, tetapi orang lain pun, kebiasaan orang lain pun membuat kita jengkel, membuat kita tidak suka, membuat kita jadi marah. Ya, hal itu pun seringkali kita terima. Sebagai suatu contoh, ada teman kita yang seringkali tidak menepati janji. Seringkali kita jadi jengkel, jadi marah, ya, jadi cuekin aja begitu. Itu kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang harus kita rubah. Bagaimana cara merubahnya? Tidak mudah, ya, bahkan boleh dibilang cukup sulit, gampang susah. Tapi siang hari ini kita mau belajar firman Tuhan, mengubah kebiasaan yang tidak baik atau kebiasaan buruk dengan cara mengubah pola pikir, mengubah cara pikir kita. Ya, Rasul Paulus mengajarkan hal itu di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca, kemudian dilanjutkan dengan Roma 12 ayat yang kedua. Ya, kita baca dulu Kolose 3 ayat 1 sampai yang keempat. Dikatakan demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita lanjutkan dengan Roma pasal yang ke-12. Roma 12 ayat yang kedua. Katakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, di sini Rasul Paulus mengajarkan cara mengubah pola pikir, cara merubah pola pikir untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Ya, di dalam Kolose ini kalau kita lihat perkopnya itu mulai dari pasal 2. Pasal 2 ayat 16 sampai pasal 3 ayat 4 yang tadi kita baca. Itu mengenai kebiasaan orang dunia. Ya.
kebiasaan-kebiasaan orang dunia yang masih diikuti oleh orang-orang yang sudah percaya. Paulus katakan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu kita harus tinggalkan. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, orang dunia. Ya, jadi batu sandungan bagi orang dunia. Karena kebiasaan-kebiasaan merayakan, dikatakan merayakan makan minum atau merayakan hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Ya, Rasul Paulus katakan kita harus berubah, kita harus menjadi contoh, bukan jadi batu sandungan. Artinya kita tidak boleh membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang dunia lakukan, karena kita sudah percaya, dan jangan menjadi batu sandungan bagi mereka. Sebagai salah satu contohnya yang secara sederhana, mungkin makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Orang dunia makan, kita ikut makan. Memang tidak ada masalah, tapi membuat orang lain jadi syak, jadi batu sandungan. Kita ingat, ya, jangan kita melakukan itu. Kita kembali ke fokus kita itu merubah pola pikir untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Ya, dikatakan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita tadi, yang pertama dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Hal yang pertama yang diajarkan oleh Rasul Paulus untuk mengubah cara pikir kita agar kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik itu berubah, itu dengan cari apa? Cari perkara yang di atas. Apa itu perkara yang di atas? Dikatakan ayat 4 ya, dalam Kolose 3 ini, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi kalau nanti carilah perkara yang di atas, bahwa kita itu sudah menjadi milik Kristus, kita itu sudah percaya sama Kristus, kita itu sudah dibangkitkan oleh Kristus, ya, sehingga kita memiliki kerajaan surga. Kita harus pikirkan hal itu. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang menjadi batu sandungan bagi orang lain dalam dunia ini, kita harus rubah dengan cara apa? Kita mencari perkara yang di atas. Tentu kalau orang yang belum percaya, ya, dia tidak dapat berpikir hal-hal yang perkara-perkara yang di atas. Tapi bagi kita yang percaya sama Kristus, dan dikatakan apabila Kristus yang hidup kita menyatakan diri kelak, dan kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Kita akan bersama dengan Dia dalam kemuliaannya, artinya yang di atas. Tuhan kita sudah menyelamatkan kita, kita sudah menjadi umat pilihan Allah, sudah menjadi orang-orang yang pewaris kerajaan Allah. Carilah perkara yang di atas. Jadi perkara dalam dunia ini, hal-hal ya sepele, kebiasaan-kebiasaan sepele, kalau kita bisa rubah, kita rubah. Kalau kebiasaan orang lain kepada kita, seperti tadi janji bohong gimana, kita lihat orangnya, ya, jangan kita menjadi syak, jangan kita menjadi kesal. Wah, dia juga sudah percaya sama Kristus tapi tukang bohong, tidak menepati janji dan lain sebagainya. Jangan kita ikuti, ya, tapi kita jangan menjadi suatu hal yang ribut atau jadi syak. Jadi syak artinya, wah, dia ke orang Kristen, dia ke teman kita percaya sama-sama, tukang bohong, ya aku juga bohong. Jangan demikian. Kita ingat, carilah perkara yang di atas. Hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, ya, karena kita adalah milik Kristus. Nanti kalau Tuhan Yesus datang menyatakan kemuliaannya, kita akan bersama-sama dengan Kristus. Hal-hal dalam dunia ini kita harus rubah, ya. Kita harus pikirkan perkara yang di atas. Pikirkan perkara yang di atas. Apa yang Rasul Paulus katakan, hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik dengan kita cari perkara yang di atas. Kita ingat perkara yang di atas, bahwa kita itu milik Kristus, umat Allah, umat pilihan, ya. Jadi kalau kita mau berubah,
ubah cara pikir kita. Kita mau hilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita dengan cara mengubah cara pikir kita dengan apa? Kita mencari perkara yang di atas. Bahwa kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Kristus sudah mati, ya. Kamu dibangkit. Ayat yang pertama dikatakan dari pasal 3 ini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi kita sudah dibangkitkan bersama Kristus. Kita ada milik Kristus. Ya. Jadi kita harus berubah. Saya percaya kalau kita mencari perkara yang di atas, mencari perkara yang di atas, ingat perkara yang di atas, kita akan dapat mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang baik. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang kedua, pikirkan perkara-perkara di atas. Yang pertama, cari perkara-perkara yang di atas. Yang kedua, pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa artinya? Perkara yang di atas dikatakan dalam ayatnya, sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidup kita sudah tersembunyi, sudah dihapuskan, sudah diubahkan, sudah diperbaharui. Ya, kalau kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, itu kebiasaan-kebiasaan yang membuat keributan, kebiasaan-kebiasaan yang membuat perselisihan, pertengkaran, itu perkara-perkara dunia, perkara-perkara di dunia. Sedikit-sedikit ribut karena kebiasaan apa? Karena tidak dapat mengubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Tapi kalau kita ingat, kita pikirkan, kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik. Ya, kita pikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus sudah mati bagi kita. Kristus akan mengangkat kita. Kristus akan membawa kita ke surga. Kita harus pikirkan perkara-perkara yang di atas. Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan Yesus begitu setia. Kita harus berubah. Kita harus menjadi terang seperti Kristus. Kita harus menjadi contoh bagi Kristus, sehingga orang-orang yang belum mengenal Kristus boleh melihat perbuatan kita, boleh melihat kelakuan kita, dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Mereka boleh percaya, bukan malahan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, kalau kita melihat orang lain berbuat hal-hal yang kebiasaan yang buruk, seringkali kita menjadi marah, sehingga kita menjadi bertengkar, sehingga kita menjadi musuh dengan mereka. Itu hal-hal dunia, tapi kita pikirkan hal-hal yang di atas. Kita pikirkan, oke lah perbuatan mereka begitu, biarkan saja. Ya, toh tidak mempengaruhi keselamatan aku. Ya, segala kemarahan, segala apa, itu hal-hal dunia, secara keributan. Sebagai salah satu contohnya, kalau seringkali kita naik kendaraan, ada orang motor melangkah, wah, kita panas, kita udak lagi, wah, jangan. Itulah kebiasaan yang tidak baik. Mungkin dari orang lain kebiasaan malas kita, tapi kita harus sabar. Kita ingat, kita pikirkan perkara yang di atas. Oh, saya adalah milik Kristus. Buat apa ngikutin orang dunia ini? Buat apa panas dengan orang dunia ini? Ya. Kita harus berubah. Hal yang kedua, Paulus ajarkan cara mengubah pola pikir kita itu dengan cara pikirkan perkara yang di atas. Ya, jadi pikirkan perkara yang di atas. Yang pertama, carilah perkara yang di atas. Kedua, pikirkan perkara yang di atas. Yang ketiga, yang terakhir, dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang ketiga, katakan berubahlah. Pertama, carilah perkara yang di atas. Kedua, pikirkanlah perkara yang di atas. Yang ketiga, berubahlah. Berubah oleh apa? Oleh pembaharuan budimu. Kita sudah diperbaharui hidup kita oleh Tuhan. Kita harus berubah kebiasaan-kebiasaan kita yang seringkali bertengkar,
seringkali tidak suka sama orang karena perbuatan kebiasaan jelek mereka. Kita robah. Ya, mungkin kebiasaan kita pun yang membuat mereka membuat mereka kesal, apalagi orang tua ya di rumah. Ya, kebiasaan-kebiasaan nih, salah satu contohnya yang seringkali orang tua marah itu main game, betul nggak? Ayo dari pagi siang tak lupa makan, sampai mamanya papanya ayo makan sekali, ayo makan dua, ayo masih sampai lupa makan. Itu kebiasaan yang tidak baik. Coba ubah, ya, berubahlah oleh pembaharuan diri kita. Dengan cara apa? Oh ya, saya ini sudah anak Tuhan, saya harus dengar kata orang tua. Kata orang tua makan, ya oke makan, berhenti, stop dulu. Ya, atau mungkin juga kebiasaan-kebiasaan lainnya. Kita harus berubah oleh pembaharuan diri kita karena sudah dirubah dengan pembaharuan dari Kristus Yesus. Ya, 3 hal ini untuk mengubah kebiasaan yang kurang baik. Mengubah kebiasaan kurang baik tidak mudah memang. Ya, sulit. Ya, tetapi kalau kita belajar dari surat Paulus ini, yang pertama kita harus cari perkara yang di atas. Kita harus sadar bahwa kita sudah milik Kristus. Kita sudah dibangkitkan. Nanti Kristus datang, kita akan bersama-sama dalam kemuliaannya. Pikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di dunia. Perkara yang di dunia itu pertengkaran, perselisihan, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tidak suka, sedikit-sedikit marah. Kita hilangkan, pikirkan perkara yang di atas, di mana Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus akan membawa kita juga. Dan apa artinya hal-hal yang dalam dunia ini, ya, dibandingkan dengan kalau nanti kita sampai di surga. Yang ketiga, Rasul Paulus katakan kita harus berubah. Berubah oleh apa? Pembaharuan budi kita. Hidup kita, oleh pembaharuan hidup kita. Karena kita sudah hidup baru, sudah diperbarui oleh Kristus. Kita menjadi umat pilihan. Kita harus diperbarui. Kita harus menjadi contoh, menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Ya, sebagai penutup ada suatu hal yang saya alami juga. Yaitu apa? Dalam kehidupan saya, rumah tangga, punya tetangga, ya, tetangga saya itu kalau nyapu itu kotorannya disapuin ke halaman saya. Memang sih di depan, dekat pinggir jalan, dekat depan pagar, sapuin begitu, ya, sehari 2 hari. Ini udah lama kejadiannya sampai saat ini. Ketika ya oke, kalau saya nggak ada nggak masalah, tapi kalau saya ada, saya liatin masih tetap digituin, sapu-sapuin ke halaman rumah saya gitu, dekat, memang di luar pagar. Hari lepas hari, ini kenapa ya? Kalau lagi tenang, saya tenang, tapi ada juga waktu jengkel. Wah, ketika sampahnya pas dipindahin, saya sapuin lagi. Kan dekat pinggirnya situ ada tempat buangan air dia, ya. Saya masukin ke situ, tapi nggak sampai nutupi lubang airnya. Saya masukin ke situ. Ntar kalau siang saya lihat dia udah keluarin lagi. Ntar kalau nggak ada dia, saya masukin lagi begitu. Ya, ada juga begitu. Lama kelamaan akhirnya dia menjadi marah. Kenapa? Nah, terus saya tanya, kenapa? Terus kenapa sih memangnya sampahnya kok disapuinnya ke saya, nggak dikeduk aja begitu. Terus dia beralasan begini, tuh pohon belimbing. Memang saya di pinggirannya itu, perbatasan tembok dia sama saya itu ada pohon belimbing cukup besar. Daunnya sena ke tempat dia, ke tetangga sebelah. Ya pikir
Ya gimana tuh ya, dan kita mau supaya ada rindang, ada pohon ke tempat dia. Akhirnya ya bukannya ya protes gitu, jadi dia maksudnya sampahnya itu dipindahin ke saya gitu ya, ke halaman saya begitu. Karena apa? Karena belimbingnya, daun-daunnya ngotorin tempat dia. Pertama saya nggak terima, ya waduh, kan dia punya wewenang sendiri, punya ketiup angin sendiri, rontok sendiri aja tuh gitu man. Tapi saya pikir-pikir dan saya mendengar firman Tuhan ini, ya beberapa waktu yang lalu mungkin udah saya lihat, saya belajar buat apa menyepelekan atau buat apa memasalahkan hal kecil hanya untuk sampah saja, sehingga membuat saya melihat kebiasaan tetangga saya begitu, kita jadi marah, jadi dongkol, jadi wah, saya pikir itu tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan yang saya, tapi biarlah saya menjadi contoh yang baik. Saya mulai belajar mencari perkara yang di atas, hal-hal yang di atas, hal-hal yang di dunia seperti itu yang dibiarkan. Dan saya memikirkan selalu, tidak jadi masalah, biarlah kita berubah, biarlah dia tidak berubah kebiasaan begitu, ya oke, kita terima. Kalau mau saya sapu, saya bersihkan, kalau tidak ya biarin saya antepin aja, toh tidak mengganggu apa-apa. Ya, nanti kalau udah terlalu banyak kotor ya baru saya sapu, saya bersihkan, saya buang ke tong sampah saya. Seperti itu. Pertama memang jengkel, tapi lama-lama setelah saya dengar dan belajar firman Tuhan, ya akhirnya saya menyadari buat apa sih hal sepele seperti itu diributkan, jadi ribut dengan tetangga, jadi tidak suka dengan tetangga. Ya saya pikir ya sudah saja. Akhirnya lama-lama begitu ya, dia sapuin begitu ya nggak apa-apa, saya cuekin aja. Bahkan kalau udah terlalu banyak, saya baru sapukan sambil saya bernyanyi, ya untungku besar karena Yesus milikku, benar-benar ya untungku besar. Saya pikir sampah-sampah yang dia kumpulkan, kasihkan ke saya itu adalah berkat daripada Tuhan, sehingga saya tidak merasa sakit hati lagi, tidak merasa jengkel lagi. Saya sapukan, saya buang ke tempat sampah. Seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah mungkin kebiasaan orang lain yang kurang baik, tidak membuat kita menjadi sakit hati dan jengkel, tidak membuat kita menjadi marah atau menjadi pertengkaran. Kita belajar. Bukan hanya itu saja, banyak hal-hal yang saya alami atau saya alami dalam hidup, kebiasaan-kebiasaan orang, ya banyak hal, tapi saya mau belajar untuk memaklumi mereka, dan saya mau cari perkara yang di atas saja, yaitu cara bahwa saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Hal-hal sepele dalam dunia ini jangan membuat kita menjadi batu sandungan, menjadi kita ribut, menjadi kita tidak baik. Biarlah segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya itu saja, banyak kebiasaan-kebiasaan saya juga yang seringkali menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu dirubahkan. Ya, kiranya nama Tuhan dimuliakan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar pada siang hari ini. Mari Tuhan, Kau mengubahkan kebiasaan-kebiasaan kami yang tidak baik. Biarlah Tuhan, dengan cara mengubah pola pikir kami boleh mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus Yesus sudah menyelamatkan, sudah mengampuni dosa kami, dan kami adalah milik Kristus. Dan kami juga boleh senantiasa berpikir hal-hal yang di atas, memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus sudah menyelamatkan kami, di mana Yesus sudah menempatkan kami di surga, dan kami hal-hal yang ada di dalam dunia ini, hal-hal sepele tidak membuat kami
menjadi jatuh, tapi boleh kami kuat bersama Kristus, dan kami mau berpikiran perkara-perkara yang di atas selalu. Bukan hanya itu saja Tuhan, kami juga mau berubah untuk kebiasaan-kebiasaan kami yang tidak baik, yang seringkali kami lakukan Tuhan, yang membuat orang lain jadi marah, membuat orang lain jadi jengkel, membuat pertengkaran dengan orang lain. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami mau berubah sesuai dengan firman-Mu yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Kami harus mencari perkara yang di atas, kami harus memikirkan perkara yang di atas, dan kami harus berubah dengan pembaharuan budi kami yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom teman-teman. Kita udah berada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Om Petrus Hendra Jaya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian seperti biasa ya teman-teman, setiap hari Minggu jam 10 akan tayang video ibadah RPBI Sion di channelnya RBI Sion Karawang. Dan seperti biasa jangan lupa untuk follow Instagramnya PBI Sion dan juga RBI Sion. Kemudian jika ada teman-teman kritik, saran, ide dan lain-lainnya, kalian bisa kirim ke emailnya rbaisionkarawang@gmail.com. Yuk teman-teman, sebelum kita mau menaikkan sebuah pujian, saya juga mau memberikan pengumuman bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan. Kalian bisa mengirimkan persembahan kalian melalui transfer yang ada tertera di layar HP atau di layar kalian. Ya udah teman-teman, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan, Ku ada sebab anugerah-Mu. Kita mau naikkan dengan kesungguhan hati kita teman-teman. Kita mau katakan, Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita menaikkan pujian lagu ini dari awal teman-teman. Kita mau katakan, Ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, setiap anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih juga kalau kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh menaikkan setiap pujian, penyembahan dan mendengarkan setiap firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang disampaikan oleh Om Petrus Hendrajaya boleh tertanam di hati kami boleh melakukan firman-Mu ya Bapa, bukan hanya mendengar firman-Mu saja. Kau memberkati ya Bapa hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati keluarganya, berkati usaha pekerjaannya, Engkau memberkati terlebih lagi pelayanannya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap setia Tuhan dalam ibadah setiap minggunya Tuhan, walaupun di dalam keadaan seperti ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk 1 minggu ke depan yang akan kami lalui, yang akan kuliah ataupun sekolah online. Tuhan Kau memberkati kami, biarlah kami tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas kami dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Selanjutnya kami serahkan Tuhan 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, happy Sunday teman-teman. Dan sampai ketemu minggu depan di ibadah selanjutnya. God bless.